Selamat siang Bu Asma, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ferlita Wijaya dengan NIM akhir 020, Olga Cahyani dengan NIM akhir 021, Vincent Tanjaya dengan NIM akhir 024, Aida dengan NIM akhir 028, dan juga Sally Patrisyawati dengan NIM akhir 034 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul elektrokardiogram atau ECG. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan membutuhkan deteksi dini yang akurat. Aktivitas listrik jantung sulit diamati secara langsung, padahal kondisi seperti infak miokard, aritmia, dan peradangan jantung memerlukan gambaran fungsi jantung secara real-time. Untuk itu, diperlukan alat diagnostik yang mampu merekam aktivitas listrik jantung secara cepat dan non-invasif, yaitu elektrokardiogram atau EKG. EKG melibatkan penempatan elektroda pada anggota tubuh dan dada pasien untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung. Hasil perekaman berupa sinyal gelombang PQRST yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik ini akan menjelaskan aktivitas listrik jantung pada setiap denyutnya. EKG berperan sangat penting untuk mendeteksi berbagai kondisi jantung, seperti aritmia, iskemia miokard, dan kelainan jantung lainnya. Dalam situasi darurat, EKG memberikan informasi penting dan segera yang dapat membantu dokter. Selain itu, EKG digunakan untuk pemantauan berkelanjutan pada pasien berisiko tinggi, terutama mereka yang telah menjalani operasi jantung. Namun, perangkat EKG komersil umumnya mahal dan juga kompleks, sehingga tidak selalu mudah untuk diakses untuk penelitian dan juga pengembangan. Oleh karena itu, pembuatan prototipe EKG sederhana menjadi penting untuk memahami prinsip kerja alat ini dan mempelajari bagaimana sinyal jantung direkam serta dianalisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian literatur review atau bagian studi pustaka. Yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG, merupakan suatu alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada jantung dengan memanfaatkan elektroda yang ditempelkan pada bagian-bagian tubuh. Alat ini bekerja dan mendeteksi perbedaan potensial listrik yang terjadi akibat proses depolarisasi dan repolarisasi pada otot jantung. Pada sistem ECG standar, digunakan beberapa elektroda yang ditempelkan pada permukaan kulit untuk menangkap sinyal listrik tersebut. Umumnya, sistem konvensional menggunakan 12 elektroda yang terdiri dari 6 elektroda dada atau precordial leads V1 sampai dengan V6 dan 6 elektroda ekstremitas yang terdiri dari RA, LA, RL, LL yang membentuk lead 1, 2, dan 3 serta augmented leads AVR, AVL, dan AVF. Namun, pada prototipe sederhana seperti berbasis sensor AD8232 hanya digunakan 3 elektroda utama, yaitu elektroda kanan RA, kiri LA, dan kaki kanan RL yang sebagai referensi atau ground. Ketika jantung berkontraksi, sumber listrik berasal dari nodus sinoatrial atau SA node yang terletak di atrium kanan. Dari titik ini, impuls listrik menyebar ke seluruh bagian jantung melalui sistem konduksi jantung menuju nodus atrioventrikular atau AV node, berkas His, dan serabut Purkinje. Perubahan potensial listrik akibat proses tersebut menghasilkan perbedaan tegangan yang dapat dideteksi oleh elektroda di permukaan kulit. Perbedaan tegangan ini kemudian diperkuat dan direkam oleh rangkaian penguat atau amplifier pada alat ECG, menghasilkan gelombang sinyal ECG yang terdiri dari gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Setiap bagian dari sinyal tersebut merepresentasikan fase tertentu dari aktivitas listrik jantung. Kemudian ada literatur review tentang sinyal ECG atau sinyal PQRST. Sinyal ECG menggambarkan aktivitas listrik jantung yang terjadi akibat proses depolarisasi dan repolarisasi otot jantung. Aktivitas ini direkam melalui elektroda yang ditempelkan pada bagian tubuh, menghasilkan bentuk gelombang utama yaitu gelombang P, kompleks QRS, gelombang T, lalu serta segmen ST dan interval QT. Gelombang P mewakili depolarisasi atrium, dimulai dari nodus SA di atrium kanan lalu menjalar ke atrium kiri. Paruh pertama menunjukkan depolarisasi atrium kanan, sedangkan paruh kedua menunjukkan depolarisasi atrium kiri. Gelombang ini berdurasi sekitar 3 kotak kecil dan tinggi sekitar 2,5 kotak kecil. Abnormalitas bentuk P dapat menandakan pembesaran atrium.
Yang kedua ada kompleks QRS yang menunjukkan depolarisasi ventrikel setelah arus mencapai nodus AV. Durasi normal kurang dari 3 kotak kecil sekitar 60-100 milisecond. QRS yang melebar bisa menandakan blok cabang berkas atau hiperkalemia, sedangkan QRS yang terlalu sempit dapat muncul pada kontraksi ventrikel prematur. Selanjutnya adalah gelombang Q, merupakan depolarisasi septum interventrikular. Biasanya tampak sebagai defleksi negatif kecil di sadapan I, AVL, V5, dan V6. Gelombang Q yang patologis atau berdurasi lebih dari 40 milisecond atau kedalaman lebih dari 25% dari QRS menandakan infark miokard lama. Selanjutnya, gelombang R dan S. Gelombang R adalah puncak tertinggi dari kompleks QRS dan menunjukkan perjalanan impuls listrik melewati ventrikel. Amplitudonya meningkat dari sadapan kanan ke kiri, dan gelombang S merupakan depolarisasi akhir serabut Purkinje dan paling jelas terlihat pada sadapan ke-6. Untuk selanjutnya adalah gelombang T. Gelombang ini mewakili repolarisasi ventrikel. Normalnya positif dan halus dengan tinggi kurang dari 10 mm. Gelombang T yang abnormal yang berbentuk terbalik, datar, bifasik, atau tinggi bertenda dapat menandakan iskemia miokard, gangguan elektrolit, atau efek obat. Selanjutnya ada segmen ST, menunjukkan akhir depolarisasi dan awal repolarisasi ventrikel. Normalnya berupa garis isoelektrik dengan durasi sekitar 80 sampai dengan 120 milisecond. Elevasi ST lebih dari 1 mm menandakan infark miokard akut, sedangkan depresi ST mengindikasikan iskemia atau angina. Segmen ini juga bisa berubah karena perikarditas, hiperkalemia, trauma, atau toksisitas obat. Lalu, interval QT menunjukkan waktu dari awal depolarisasi hingga akhir repolarisasi ventrikel. Normalnya kurang dari 440 milisecond. Interval QT yang memanjang beresiko menyebabkan aritmia ventrikel seperti tersadestic pointes, sedangkan QT pendek dapat muncul akibat hiperkalesemia atau hiperkalemia. Lalu, studi literatur selanjutnya yakni Arduino Nano. Arduino Nano adalah papan pengembangan atau development board microcontroller yang berbasis chip ATmega 328P dengan bentuk yang sangat mungil. Secara fungsi tidak ada bedanya dengan Arduino Uno. Perbedaan utama terletak pada ketiadaan jack power DC dan penggunaan konektor mini B USB. Arduino Nano adalah board Arduino terkecil menggunakan microcontroller ATmega 328 untuk Arduino Nano 3X dan ATmega 168 untuk Arduino Nano 2X. Varian ini mempunyai rangkaian yang sama dengan jenis Arduino 2 Milanov, tetapi dengan ukuran dan desain PCB yang berbeda. Arduino Nano tidak dilengkapi dengan soket catu daya, tetapi terdapat pin untuk catu daya luar atau dapat menggunakan catu daya dari mini USB port. Arduino Nano didesain dan diproduksi oleh Gravitech. Selanjutnya ada literatur review mengenai ECG AD8232 sensor. Sensor AD8232 merupakan sensor atau modul biopotensial yang berfungsi untuk membaca sinyal listrik tubuh, khususnya kelistrikan jantung. Sensor ini memiliki rangkaian internal berupa instrumentation amplifier dan bandpass filter yang dirancang untuk memperkuat serta menyaring sinyal biopotensial dengan frekuensi rendah agar hasil pembacaan lebih stabil dan bebas dari noise. Sensor ini memperoleh masukan sinyal listrik melalui elektroda yang ditempelkan ke bagian tubuh tertentu berdasarkan teori sadapan bipolar segitiga Einthoven. Terakhir, ada studi literatur mengenai prototipe ECG sederhana. Rangkaian prototipe ECG sederhana terdiri dari sensor ECG AD8232, Arduino Nano, serta elektroda pengukur dan kabel penghubung. Sensor AD8232 berfungsi sebagai penguat dan penyaring sinyal biopotensial jantung agar sinyal listrik tubuh yang lemah dapat terbaca dengan stabil. Modul ini dilengkapi amplifier dan filter bandpass internal yang dirancang untuk menangkap sinyal bioelektrik dengan frekuensi rendah dari aktivitas jantung.
Arduino Nano digunakan sebagai pengendali utama untuk mengolah sinyal analog dari sensor AD8232 menjadi data digital. Board ini berbasis microcontroller ATmega328P dengan ukuran kecil dan konsumsi daya rendah, sehingga cocok untuk perangkat biomedis yang portable. Pin output analog dari sensor AD8232 dihubungkan ke pin analog input pada Arduino Nano, sedangkan pin VCC dan GND dihubungkan untuk memberikan satu daya. Setelah sinyal diterima, data dikirimkan ke komputer melalui koneksi mini B USB. Hasil pembacaan sinyal dapat divisualisasikan secara langsung menggunakan serial plotter pada perangkat lunak Arduino IDE. Serial plotter menampilkan perubahan tegangan sinyal ECG dalam bentuk grafik waktu nyata atau real time, sehingga pengguna dapat memantau bentuk gelombang jantung secara langsung tanpa perangkat tambahan lain. Dalam praktikum ini terdapat alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama terdapat Arduino Nano, yang kedua terdapat ECG8232 sensor, yang ketiga terdapat kabel jumper, yang keempat terdapat breadboard, yang kelima terdapat laptop yang sudah terinstall aplikasi Arduino IDE, yang keenam terdapat kabel USB to C, dan yang ketujuh terdapat elektroda. Untuk proses pembuatannya, yang pertama yaitu merangkai rangkaian Arduino dengan menggunakan ECG dan Arduino Nano, kemudian dihubungkan dengan kabel jumper. Untuk selanjutnya yaitu mempersiapkan aplikasi Arduino IDE yang sudah terinstall di laptop. Kemudian program ini harus sudah diinstal board Arduino Nano dan ECG AD8232 sensor di dalamnya. Dan yang selanjutnya yaitu rangkaian dihubungkan menggunakan kabel USB to C ke laptop. Kemudian elektroda ini dihubungkan ke ECG8232 dan dipasangkan elektrodanya pada bagian yang akan diukur. Kemudian, ketika elektroda sudah dipasangkan di tubuh, program dapat dijalankan untuk mengamati gelombang ECG yang akan ditampilkan pada aplikasi. Jadi pada bagian pembahasan ini saya akan menjelaskan proses pembuatan alat ECG atau elektrokardiogram sederhana yang kami rancang. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana cara kerja alat pendeteksi sinyal listrik jantung mulai dari pengambilan sinyal sampai dengan ditampilkan dalam bentuk grafik. Pertama, kami menggunakan sensor AD8232 sebagai komponen utama untuk menangkap sinyal biopotensial jantung, yang kemudian sensor ini sudah dilengkapi dengan penguat dan filter bawaan sehingga ia bisa memperkuat sinyal listrik jantung yang amplitudenya sangat kecil. Biasanya hanya dalam satuan milivolt saja. Sensor ini menggunakan 3 elektroda, yaitu elektroda yang di tangan kanan, di tangan kiri, dan di kaki sebelah kanan. Ketiga elektroda ini membentuk konfigurasi lead 1 Einthoven yang umum digunakan untuk merekam sinyal jantung yang dasar. Kemudian dari sensor AD8232 kami hubungkan ke microcontroller Arduino Nano. Di sini Arduino berfungsi untuk membaca sinyal analog dari sensor dan mengubahnya menjadi data digital. Setelah itu, data dikirimkan ke laptop melalui kabel USB. Untuk menampilkan hasilnya, kami menggunakan serial plotter di Arduino IDE. Jadi dari sana bisa langsung terlihat grafik gelombang jantung yang bergerak secara real time. Gelombang ini menunjukkan aktivitas listrik jantung yang kalau dilihat terdiri dari beberapa bagian seperti gelombang P, kompleks QRS, dan juga gelombang T. Pada saat perakitan, kami menghubungkan setiap pin sesuai dengan diagram modul. Pin out digunakan sebagai keluaran sinyal 3,3 volt dan GND sebagai sumber dayanya. Dan pin LO plus serta LO min digunakan untuk mendeteksi apakah elektroda menempel atau tidak.
Arduino Nano kami pilih karena bentuknya yang kecil dan mudah diprogram dan bisa langsung dikoneksikan ke komputer. Secara keseluruhan, alat ini sudah bisa menunjukkan prinsip dasar dari kerja alat EKG medis, yaitu mendeteksi, memperkuat, dan menampilkan sinyal listrik jantung. Meskipun masih berupa prototipe sederhana, alat ini sudah cukup menggambarkan bagaimana sistem pengukuran sinyal jantung bekerja secara non-invasif dengan menggunakan teknologi sensor dan mikrokontroler. Pada saat demo rangkaian ECG, alat itu sudah berhasil menampilkan sinyal pada output, tapi hasilnya itu masih belum optimal. Kenapa? Karena grafik ECG yang dihasilkan itu dia itu kurang tampak jelas karena banyak noise, dan juga emang karena tampilan outputnya nggak bisa di zoom out. Nah, jadi bagian gelombang PQRST-nya itu emang sulit diamati dengan baik. Dari keseluruhan tampilan juga grafik yang paling jelas tuh bagian atasnya, kan itu tuh outputnya bisa di scroll ya. Nah, kalau di scroll tuh bisa lihat yang paling jelas kalau oh iya itu bagian itu tuh ada di bagian puncak R-nya yang QRS. Jadi yang paling jelas cuma itu, tapi sisanya yang lain itu nggak kebaca karena ada noise-nya dan tampilannya tuh emang terlalu ke zoom in gitu, dan udah nyari cara buat di zoom out emang nggak bisa. Nah, selain itu juga kenapa kok bisa ada noise, karena kendalanya ada di elektroda yang kita gunain. Nah, dimana kita ini pakai elektroda yang mungkin kualitasnya tuh kurang baik dan daya rekatnya juga kurang. Jadi sinyal detak yang kita terima dari tubuh itu tuh kurang maksimal gitu. Nah, selain itu juga hal ini membuat sinyal yang diterima menjadi lemah dan tidak stabil. Jadi gelombang ECG yang dihasilkan di output itu agak acak-acak dan nggak konsisten. Nah, selain itu juga pada codingannya pas kita sempet trial error berkali-kali itu codingannya tuh bermasalah terus. Nah, ternyata tuh masalahnya ada di bagian penyimpanan folder gitu, dan setelah disesuaikan akhirnya dari codingan itu bisa di run dan bisa menghasilkan output ya. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau hasilnya itu emang kurang baik karena banyak noise-nya dan juga emang nggak bisa kelihatan secara keseluruhan grafik PQRST dari detak jantungnya. Sekian dari presentasi ECG dari kelompok kami, kelompok C3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.